Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan penyaluran bantuan pangan non tunai atau BPNT atau sebutan sekarang adalah program sembako melalui PT Pos Indonesia dibandingkan dengan melalui KKS atau ATM Merah Putih. Kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari dua bidang penyalur ini, baik PT Pos maupun dengan bank melalui KKS-nya? Nah, sebelum saya membahas perihal tersebut, tentu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang senantiasa mensupport perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber, para penyimak setia channel ini, saya ucapkan terima kasih karena tanpa dukungan Anda, saya tidak bisa bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru. Dan tentunya, tanpa dukungan Anda, channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Bagi para pengunjung baru yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat bergabung, Anda berada di channel yang tepat, karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi mohon dukungannya. Oke, tidak perlu berlama-lama. Terkait dengan kelebihan dan kekurangan penyaluran sembako atau BPNT melalui PT Pos versus melalui KKS atau Kartu ATM Merah Putih yang istilahnya adalah Kartu Keluarga Sejahtera. Kita ketahui bahwa di tahap-tahap sebelumnya, mulai tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, di video sebelumnya itu bantuan PKH melalui KKS, dan termasuk juga untuk sembako atau BPNT, tahap-tahap sebelumnya mulai bulan pertama hingga memasuki bulan yang ke-9, penyaluran untuk sembako ini dilakukan melalui KKS yang dikeluarkan oleh Himbara dari 4 himpunan bank negara, yaitu BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri. Nah, dari penyaluran-penyaluran yang sudah dilakukan hingga tahap saat ini ya, ternyata ada perubahan. Penyaluran sembako atau BPNT disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia 3 bulan langsung dengan total sejumlah Rp600.000 ya, 200.000 dikalikan 3 bulan. Nah, sudah ada yang berkeluh kesah ya terkait dengan keunggulan atau kekurangan dari KPM, dan di kesempatan kali ini saya lebih bersifat sharing ya, berbagi pengalaman yang saya terima dari laporan KPM dan juga dari hasil komentar-komentar yang diberikan kepada para penyimak setia channel Inspirasi Oktara maupun di grup-grup penerima bantuan sosial. Nah, untuk pelaksanaan penyaluran melalui KKS sembako, ada yang lebih setuju penyaluran sembako atau BPNT ini lebih kepada KKS saja daripada melalui PT Pos. Yang pertama alasannya, jika melalui PT Pos, KPM ini lebih rawan kerumunan dan antriannya ini sangat lama. Ada yang antri mulai pagi hingga bahkan sore hingga malam baru selesai dan baru menerima bantuannya. Sehingga dirasa mereka ini dirasa oleh KPM penyaluran melalui PT Pos secara tunai ini kurang efektif karena banyak memakan waktu dan juga tidak efektif karena adanya kerumunan yang luar biasa ketika mengambil bantuan. Itu. Lalu selanjutnya ketika disalurkan melalui PT Pos, pengakuan dari KPM ini rawan adanya pungutan liar. Jadi adanya potongan-potongan yang dilakukan oleh oknum tertentu terkait dengan uang yang cukup besar jumlahnya. Karena memang kita ketahui untuk penyaluran di bulan ini ternyata ada 3 bantuan utama ya, ada BLT BBM untuk tahap yang kedua atau jilid yang terakhir, ada BPNT itu sendiri, dan juga ada program Keluarga Harapan untuk tahap yang keempat. Sehingga dengan total uang yang luar biasa, ini mengakibatkan adanya oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan yang cukup besar tentunya jika ditotal secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi ada yang berkeluh kesah ketika dicarikan secara tunai melalui PT Pos, ini rawan sekali potongan ya yang dilakukan. Nah, ada yang juga berkeluh kesah, ada yang lebih senang melalui PT Pos daripada KKS. Jika melalui PT Pos ini dicarikan secara tunai, KPM bisa membeli kebutuhan pokok, membeli sembako ini sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Jadi kalau misalnya di KKS ini biasanya kan dicarikan melalui agen ya yang sudah ada di masing-masing desa atau kelurahan. Ketika disalurkan oleh agen, ini biasanya paket yang diberikan ini sama ya dengan KPM yang lainnya. Misalkan ada beras, ada telur, mungkin ada buah, ada sayur, komoditinya ini sama atau jenis-jenisnya sama, sehingga
keinginan KPM ini tidak bisa sesuai mungkin ya dengan kebutuhan masing-masing. Tetapi jika disalurkan melalui PT Pos, KPM bebas membelikan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Misalnya mau membeli beras berapa kilo, ini disesuaikan dengan kebutuhan KPM. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada yang menyebutkan lebih enak di kantor pos daripada melalui KKS. Nah, kira-kira Anda masuk ke dalam kategori yang mana atau masuk ke dalam kelompok yang mana? Yang jelas, melalui PT Pos atau KKS semuanya sama-sama ada kekurangan ataupun ada kelebihan. Yang jelas, yang pertama, jika melalui PT Pos Indonesia, memang keluhan yang sering terjadi adalah adanya potongan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Solusinya adalah Anda bisa melaporkan langsung kepada nomor yang ada di dalam undangan yang sudah tertera ya. Di undangan yang disebarkan oleh PT Pos ada nomor yang bisa Anda hubungi untuk melaporkan ketika ada pungutan. Dan juga Anda bisa mengadukan langsung ke pusat melalui nomor command center dari Kementerian Sosial Republik Indonesia jika ada pungutan. Dan tentunya yang paling rawan ketika tidak ada pungutan misalkan memang bantuan 600.000 tidak dipungut, berarti alhamdulillah karena ada banyak KPM yang ternyata tidak dipungut sepeser pun oleh oknum, dan itu luar biasa, diberikan jempol yang luar biasa bagi oknumnya yang tidak melakukan pungutan. Nah, bagi KPM yang tidak melakukan pungutan ya, tidak menerima pungutan atau tidak mengalami pungutan liar, yang rawan adalah KPM tidak membelanjakan uang itu untuk membeli sembako. Nah, ini biasanya sering terjadi. Ada yang langsung membeli pakaian, ada yang membeli emas, ada yang membeli perhiasan, mungkin ada yang membeli pulsa. Ini dikhawatirkan seperti itu. Meskipun pada intinya ada yang menjawab ketika diberikan emas, ini dibuat cadangan ketika membutuhkan uang, emas itu bisa dijual. Nah, oke lah, itu alasan-alasan yang mungkin dimiliki oleh KPM yang menggunakan uang sembako untuk membeli emas dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ada kelebihan, ada kekurangan, silakan Anda ukur sendiri. Ketika ada pungutan, silakan laporkan ke nomor yang tersedia. Tetapi jika dicairkan secara tunai, jangan sampai uang tersebut dibelikan di luar sembako. Jadi seperti itu. Untuk KKS sendiri, biasanya ini rawan ada yang berkeluh kesah jumlah yang diterima tidak sesuai. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dengan jarak, dengan lokasi, dengan kondisi geografis di daerah masing-masing, karena biasanya harga pokok di satu tempat dengan tempat yang lain ini berbeda karena sesuai dengan kondisi dengan keadaan geografis masing-masing wilayah. Ketika disamaratakan ini mungkin tidak bisa antara pusat dengan daerah, misalkan antara kota dengan yang di desa, ini tidak bisa disamaratakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk penyaluran sembako ke depan kita masih belum tahu, belum menerima kabar apakah akan tetap melalui tunai PT Pos ataukah kembali ke KKS. Yang jelas jika kembali ke KKS maka otomatis namanya tetap ya bantuan non tunai, bantuan pangan non tunai atau program sembako. Hakikatnya memang disalurkan secara non tunai dan diwujudkan dalam bentuk sembako. Kalau namanya programnya ini program sembako atau BPNT. Tetapi kalau misalnya BPNT kembali lagi masih tetap di PT Pos Indonesia, maka menurut saya namanya bukan lagi program sembako atau bantuan pangan non tunai, tapi namanya bisa jadi bantuan langsung tunai. Nah, jika misalnya BPNT ke depan disalurkan tetap melalui PT Pos, maka secara otomatis menurut saya pribadi ini tidak perlu dilaksanakan lagi yang namanya BPNT karena memang sudah ada bantuan sosial yang lainnya, misalnya bantuan PKH yang disalurkan secara tunai maupun non tunai yang dalam bentuk uang. Non tunai melalui KKS juga bisa dalam bentuk uang, apalagi disalurkan secara tunai melalui PT Pos, ini juga secara tunai dalam bentuk uang. Jika sudah ada PKH, maka ketika BPNT atau sembako juga dicairkan secara tunai, maka ini terjadi double bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kira-kira karena ini sifatnya sharing, bagaimana tanggapan Anda dengan video yang saya berikan di kesempatan kali ini? Kira-kira apa keluh kesah Anda terkait bantuan pangan non tunai atau sembako yang disalurkan melalui PT Pos ataukah KKS? Kira-kira unggul yang mana, lebih baik mana? Kira-kira menurut versi Anda, kekurangan atau kelebihan dari penyaluran baik itu melalui PT Pos maupun KKS itu seperti apa? Oke, saya tunggu di kolom komentar. Oke, demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat.
Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.